Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu atas segala anugerah dan berkat perlindunganmu bagi kami sepanjang malam tadi hingga pagi hari ini. Tuhan, kami akan melayani Dikau melalui sesama kami dalam tugas dan pekerjaan kami yang kami langsungkan sepanjang hari ini. Maka di awal hari ini, kami hendak datang kepadamu, memohon kekuatan, semangat, dan penyertaan-Mu bagi kami, supaya kami senantiasa dengan hati yang tulus ikhlas melaksanakan tugas dan pekerjaan kami demi kemuliaan nama-Mu dan keselamatan sesama kami. Dikaulah Allah kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Pada zaman Nuh itu, orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot keluar dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri. Pada hari itu, barang siapa sedang ada di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di dalam rumah. Demikian pula yang sedang berada di ladang, janganlah ia pulang. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu, kalau ada dua orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Kalau ada dua orang wanita yang sedang bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan." Para murid lalu bertanya, "Di mana Tuhan?" Yesus menjawab, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nazar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui bacaan Injil, Tuhan Yesus mengingatkan dan menyadarkan kita bahwa Anak Manusia akan datang. Demikian juga zaman akhir itu akan tiba. Dan ia membandingkan dan mengumpamakan itu dengan peristiwa Nabi Nuh dan juga peristiwa Lot. Pada zaman Nuh, orang kawin dan dikawinkan, orang mengumpulkan harta benda dan lain sebagainya. Juga pada zaman Lot. Akan tetapi, ada saat di mana semuanya itu akan dimusnahkan. Dan Yesus menyimpulkan ungkapannya itu dalam pernyataan yang sungguh paradoks. Yesus mengatakan kepada kita, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, maka ia akan kehilangan nyawanya. Akan tetapi, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan mendapatkannya kembali.
Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita ada di dalam dunia yang terus-menerus mengalir seperti aliran air dengan arus yang begitu kencang. Ada arus tawaran-tawaran duniawi, begitu banyak hal-hal yang memikat, ada begitu banyak hal-hal yang menarik perhatian dan seluruh emosi kita, sehingga kadang semua itu membuat kita lupa akan makna hidup kita yang sesungguhnya, karena kita ditarik oleh segala macam hal-hal yang menarik bagi kita, namun tidak membawa kita kepada keselamatan. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Mari pada zaman ini, zaman yang penuh dengan begitu banyak hal-hal yang memikat, yang menantang kehidupan kita dan kesetiaan kita, baik sebagai imam biarawan biarawati, sebagai awam, sebagai muda-muda Katolik, kita semua ditantang untuk tidak ditarik oleh segala macam hal-hal duniawi yang menarik dan memikat, namun tidak menyelamatkan kita. Namun semua itu membuat kita harus terus-menerus mengikatkan diri kita pada Tuhan, karena hanya dengan Tuhan memasrahkan seluruh hidup kita dan mengandalkan Dia, maka kita akan memperoleh yang namanya kebahagiaan surgawi. Sehingga anak manusia tiba, maka kita pun akan menyambut Dia dengan hati yang penuh bahagia, karena kita dalam hidup telah mengungkapkan seluruh diri kita kepada Tuhan lewat kesetiaan kepadanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu bahwasannya di tengah segala macam arus perkembangan zaman yang penuh dengan tawaran-tawaran yang memikat hati kami, pikiran kami, menguras seluruh perhatian kami, namun kami disadarkan oleh sabda Yesus untuk selalu berpaut padanya, mengandalkannya, dan menjadikannya sebagai kekuatan dalam menghadapi segala macam tantangan yang ada di sekitar kami. Semoga sabda Yesus menjadi inspirasi bagi kami, agar kami tidak takut untuk kehilangan nyawa, demi untuk menggapai kebahagiaan surgawi yang Engkau janjikan, agar supaya dalam hidup kami pun mampu untuk bertahan, untuk menyikapi segala macam hal-hal duniawi dengan senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian selalu dan senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.